Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi sinkronisasi dalam sistem terdistribusi untuk memenuhi mata kuliah sistem terdistribusi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rigarda Mayartata Jayanda dari kelas IF21A dengan NIM 21416255 Pada materi sinkronisasi ini saya akan bagi menjadi 8, yaitu pengenalan, kemudian pentingnya sinkronisasi dalam sistem terdistribusi, lalu jenis-jenis sinkronisasi, kemudian tantangan dalam sinkronisasi sistem terdistribusi, lalu protokol sinkronisasi, selanjutnya algoritma sinkronisasi, kemudian konsep konsistensi, lalu penutup. Pertama kita melakukan pengenalan dari sinkronisasi. Jadi sinkronisasi adalah konsep penting dalam sistem terdistribusi yang memastikan koordinasi dan konsistensi data di antara berbagai node dan aplikasi. Jadi sinkronisasi ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan tepat serta pengambilan keputusannya yang lebih efektif. Lalu adalah pentingnya sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Di sini ada 3 poin utama, yaitu ada konsistensi data, lalu koordinasi antar node, lalu ketahanan sistem. Nah, kalau konsistensi data ini menjaga keakuratan data di semua node. Jadi ini sangat penting bagi sistem yang memerlukan keandalan tinggi. Lalu ada koordinasi antar node. Nah, kalau koordinasi antar node ini dia memfasilitasi kolaborasi antar node. Jadi meningkatkan fungsionalitas sistem secara keseluruhan. Lalu ada ketahanan sistem. Nah, mekanismenya itu sinkronisasi yang andal akan mengurangi resiko kegagalan, meningkatkan ketahanan sistem. Lalu materi selanjutnya adalah jenis-jenis sinkronisasi. Jadi pada jenis-jenis sinkronisasi ini terbagi menjadi 2, yaitu sinkronisasi sumber daya, lalu sinkronisasi waktu. Kalau sinkronisasi sumber daya ini mengatur akses terkoordinasi ke sumber daya bersama seperti basis data atau file. Tujuannya untuk menghindari konflik dan menjaga konsistensi. Lalu untuk sinkronisasi waktu ini dia menyelaraskan waktu di antara node. Ini penting untuk aplikasi yang sensitif terhadap waktu, misalnya pemrosesan waktu nyata dan pembuatan stempel waktu yang konsisten. Kemudian ada tantangan dalam sinkronisasi. Jadi ada 3 tantangan yang cukup besar, yaitu ada latensi jaringan, lalu ada banyaknya node, serta kegagalan parsial. Untuk latensi jaringan di sini dia merupakan variabilitas dalam latensi jaringan dan dapat menyulitkan sinkronisasi yang akurat. Lalu banyaknya node, jadi semakin banyak node semakin kompleks koordinasi dan sinkronisasi yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga adalah kegagalan parsial, yang dimana kegagalan node individual tidak boleh mengganggu sinkronisasi keseluruhan sistem. Selanjutnya kita akan membahas soal protokol sinkronisasi. Ada 3 protokol dari sinkronisasi, yaitu NTP atau Network Time Protocol, lalu PTP atau Precision Time Protocol, lalu yang ketiga GPS atau Global Positioning System. Kalau NTP ini biasanya digunakan untuk sinkronisasi waktu antar node dan penting untuk aplikasi yang sensitif terhadap waktu. Kalau PTP atau Precision Time Protocol biasanya menawarkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan NTP tadi, karena ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan koordinasi waktu presisi. Lalu untuk GPS ini biasanya memberikan referensi waktu yang presisi, sering digunakan dalam sistem yang memerlukan akurasi tinggi. Kemudian setelah kita bahas protokolnya, terdapat algoritma dari sinkronisasi. Yang pertama adalah Lamport Logical Clock, yang kedua adalah vector jump. Untuk Lamport Logical Clock ini biasanya dia mengatur kausal dari peristiwa, memastikan peristiwa diproses dalam urutan yang benar di seluruh node. Sementara untuk vector jump dia biasanya menggunakan stempel waktu vektor untuk melacak urutan peristiwa secara global, membantu menjaga konsistensi di sistem terdistribusi.
biasanya. Untuk konsepnya sendiri dari konsistensi ini ada konsistensi kuat, konsistensi eventual, dan konsistensi lemah. Kalau konsistensi kuat ini biasanya semua node melihat data yang sama pada waktu yang sama. Sementara kalau konsistensi eventual ini data akan dikonvergen ke satu versi yang konsisten seiring waktu. Lalu yang terakhir adalah konsistensi lemah. Jadi beberapa node mungkin memiliki atau melihat versi data yang berbeda untuk sementara. Selanjutnya ada studi kasus. Ini ada 3, yaitu sistem pembayaran digital, olahraga elektronik, dan sistem kontrol lalu lintas. Yang pertama adalah sistem pembayaran digital. Jadi sinkronisasi akan memastikan saldo akun dan catatan transaksi konsisten di semua cabang penting dalam operasi keuangan untuk sistem pembayaran digital. Lalu selanjutnya adalah olahraga elektronik, yang dimana dia berfungsi untuk menjaga visual dan input pemain tetap sinkron untuk pengalaman bermain yang adil dan lancar di lingkungan kompetitif. Lalu kemudian sistem kontrol lintas, dimana sinkronisasi itu akan menyinkronkan sinyal, lalu lintas, dan pengaturan pergerakan kendaraan dengan mengoptimalkan aliran lalu lintas dan menjaga keselamatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.